Achilles. Stop it. Get some help. Wow, seberapa parah kartun anak-anak saat ini. Saya tidak menonton kartun lagi dan saya juga tidak punya anak. Jadi, saya benar-benar tidak mengikuti kartun sekarang ini. Tapi, yang saya sering dengar adalah bagaimana kartun-kartun ini semakin belok dan woke. I might have a concussion. Dulu kita punya acara anak-anak yang menarik, dan hal yang menarik dari acara anak-anak adalah memang dibuat khusus untuk anak-anak. Beberapa dari acara itu ada yang aneh, ada yang agak bodoh, dan ada juga yang benar-benar karya seni. Menurut saya seperti acara Nickelodeon judulnya Cat Dog, acara dari tahun 2000-an yang diingat oleh semua anak 2000-an. Mungkin? Nah, yang perlu diperhatikan tentang acara-acara ini adalah tujuan utamanya dulu adalah untuk menghibur. Ini sangat berbeda dengan situasi sekarang, yang dimana acara anak-anak sepertinya menempatkan hiburan sebagai prioritas kedua. Tujuan utama sekarang adalah memastikan bahwa anak-anak yang menonton memiliki pandangan politik dan ideologi yang dianggap benar. Kamu sedang melihat pernikahan LGBTQ pertama dalam acara animasi anak-anak, dan ini adalah karakter animasi anak-anak pertama yang secara langsung mengidentifikasi dirinya sebagai gay. I'm gay. Ini hanyalah beberapa contoh dari gambaran terbaru. Sebenarnya untuk memasukkan lebih banyak representasi LGBT dalam acara dan film animasi anak-anak, semuanya terjadi sebenarnya butuh waktu lama dan banyak usaha untuk itu. Melawan stereotip berbahaya dan karakter jahat yang berhubungan dengan agenda woke selama puluhan tahun. Not so much busting down these walls, but just very slowly chipping away at them for years and years and years and years. Mari kita lihat bagaimana kita bisa sampai ke titik ini. Tapi awalnya seperti ini. Ini adalah adegan dari animasi pendek Flip the Frog tahun 1933 berjudul Soda Squirt. Karakter flamboyan yang berubah menjadi monster mirip Hyde ini cukup menggambarkan sejauh mana karakter queer muncul di layar pada masa itu. Setahun kemudian pada tahun 1934, Asosiasi Film Amerika mulai menerapkan aturan yang lebih ketat. Mulai diterapkan Hays Code pada tahun 1934 yang melarang penyimpangan seksual atau segala bentuk rujukan terhadapnya dalam film. Di tahun yang sama, pemerintah Amerika Serikat mendirikan Komisi Komunikasi Federal (FCC) dan menetapkan aturan pertama untuk siaran TV komersial. Ini menciptakan era sensor internal karena takut mendapat teguran, denda, atau kehilangan lisensi siaran. Namun, para kreator tetap kreatif, terutama dalam film animasi. There you are. You missed our royal ball. We met the most amazing princess. Stop it. Get some help. But they ran away, and all they left behind was this. Everyone, there's something I need to tell you. The princess who came to your ball tonight was me. I'm Gonzarella. But Gonzo, why didn't Vu tell us? Because you all expected me to look a certain way. Inilah mengapa sangat penting memiliki sosok orang tua di rumah. Jelas bahwa Gonzo tidak memiliki orang tua di rumah yang bisa bilang, "Hey, lepaskan barang itu, kamu terlihat bodoh, buang barang konyol itu." Beberapa orang mungkin akan menunjukkan bahwa acara anak-anak di masa lalu juga punya episode di mana anak laki-laki berdandan seperti perempuan, dan itu benar. Namun, di masa lalu baik itu acara anak-anak atau untuk penonton yang lebih dewasa, seperti acara komedi yang dibintangi oleh Sule, tapi plot ini selalu dibuat untuk lelucon. Maksudnya untuk menunjukkan bahwa anak laki-laki terlihat konyol saat memakai pakaian perempuan, dan kita seharusnya bisa tertawa melihat itu. Mengenakan pakaian perempuan itu hebat dan berani, dan lebih banyak anak laki-laki seharusnya mencobanya. Tapi ya jelas itu hanya untuk bahan lelucon saja. Jika orang tua mendidik anak-anaknya dengan baik dan mereka menonton Sule dan melihat itu, mereka pasti akan tertawa. Ya semoga masih relevan ya jokes-jokesnya masa-masa OVJ waktu itu. Dan jujur melihat tontonan zaman sekarang terlebih film kartun untuk anak-anak kayak sedih aja gitu, penuh propaganda dan LGBT. I promise I will return your heart to you. Oke.
Saya ambil contoh dari salah satu film animasi Disney yang judulnya Strange World. Unsur LGBT dalam film ini sangat kuat. Karakter utamanya adalah seorang gay yang menunjukkan keraguan dalam mengekspresikan identitasnya. Jika dibandingkan dengan film sebelumnya yaitu Lightyear yang hanya menampilkan satu adegan LGBT singkat, Strange World menjadikan unsur LGBT sebagai bagian utama dari ceritanya. Nah, di sini unsur LGBT bukan hanya sekedar pelengkap, tetapi sudah menjadi bagian integral dari filmnya. Dari situ kalian bisa membayangkan kenapa film ini mengalami kesulitan. Misalnya film seperti Lightyear yang hanya memiliki adegan LGBT singkat saja sudah dilarang di banyak negara dan mendapatkan pendapatan yang rendah. Nah, bagaimana dengan film ini yang ceritanya dan karakter utamanya memang fokus pada LGBT? Tidak heran jika film ini juga mengalami masalah serupa. Masa anak-anak adalah waktu di mana anak-anak cenderung meniru apapun yang mereka lihat. Setiap anak juga memiliki cara berkembang yang berbeda-beda. Proses utama perkembangan anak melibatkan dua hal yang saling berkaitan: sosio-emosional, hubungan sosial dan perasaan, dan kognitif, cara berpikir. Kedua hal ini saling mempengaruhi sepanjang hidup. Selama proses berkembang, anak bisa menghadapi berbagai masalah yang mungkin menghambat perkembangan mereka di masa mendatang. Dan coba bayangkan betapa menyeramkannya kalau anak-anak menonton film kartun yang ada unsur LGBT. Gender identity, which is really a child saying, I believe I'm this, I believe I'm a boy, I believe I'm a girl, something opposite of their body. Once they say that, they go down this road of gender affirmative therapy. That consists of social transition, wearing, say, stereotypical clothes of the opposite sex to pretend that they're the opposite sex. Then these puberty blockers, then these cross-sex hormones, and then finally surgical modifications to the body to try to make the person appear that they're the opposite sex. Oke, kita masuk ke Disney. Pasti kita sudah mengenal Disney dari film-film kartunnya dan itu sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, dulu Disney dikenal sebagai perusahaan yang mempromosikan nilai-nilai kekeluargaan. Tapi sekarang berbeda. Mereka mulai menyelipkan unsur-unsur LGBT dalam filmnya. Kebanyakan film Disney ditunjukkan untuk anak-anak hingga remaja. Contohnya, film Lightyear menampilkan adegan yang dianggap kurang pantas, yaitu ciuman antara dua karakter wanita, Alisa dan istrinya. Adegan ini menuai hujatan dan menjadi kontroversi hingga dilarang tayang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Selain film Lightyear, film animasi Disney lainnya ada juga menampilkan unsur LGBT, adalah Strange World. Film ini menampilkan karakter utama pria bernama Ethan Klein yang ternyata memiliki kakak perempuan transgender bernama Kalista. Dan hal yang paling mengejutkan lagi adalah Ethan Klein merupakan penyuka sesama jenis. I made sure we grabbed you a pack. You did? That's really sweet. Sekarang ini banyak kartun yang mulai memasukkan unsur LGBT secara terbuka. Bahkan unsur ini sudah mulai ada dalam kartun dan animasi yang ditunjukkan untuk anak-anak. Banyak produsen yang melakukannya dengan terang-terangan. Contohnya She-Ra and the Princess of Power, animasi yang diproduksi oleh Netflix yang merupakan versi reboot dari versi klasiknya yang dirilis pada tahun 1980-an. She-Ra sudah cukup terkenal dan pernah crossover dengan animasi ikonik He-Man and the Master of the Universe. Animasi ini bercerita tentang Adora yang menemukan pedang ajaib yang mengubahnya menjadi putri kekuasaan legendaris. Dengan kemampuannya yang baru, ia bergabung dengan sekelompok pemberontak untuk melawan pasukan Horde, yang dulunya adalah pasukannya dan penyebab penderitaan di planet Etheria. Setelah saya baca-baca, karakter di versi reboot ini banyak yang diubah menjadi beragam, termasuk yang LGBT, baik itu lesbian maupun yang tidak memiliki jenis kelamin tertentu. Dari fandomnya, banyak yang bilang bahwa sekitar 95% karakter di kartun ini memiliki unsur LGBT. Ada lagi nih, judulnya The Owl House. Kartun ini bercerita tentang seorang anak bernama Luz yang ingin pergi ke camp musim panas, tetapi malah menemukan portal yang membawanya ke alam iblis. Di sana ia bertemu dengan Eda dan King dan mereka menjadi dekat. Luz berusaha untuk menjadi penyihir dan dalam perjalanan itu mereka menghadapi berbagai masalah yang melibatkan Luz dan orang-orang terdekatnya. Sebenarnya nih ya, cerita kartun ini cukup bagus. Bahkan saat saya pertama kali menonton di YouTube, kartun ini cukup populer bersama dengan Amphibia. Namun, ya balik lagi, ada satu hal yang kontroversial dari kartun ini, yaitu mengenai karakter utamanya yang memiliki unsur LGBT. Aneh memang, karena LGBT jelas berbeda dari fitrah manusia. Secara alami, orang tertarik pada lawan jenis, bukan sesama jenis. Selain itu, dari segi kesehatan, meningkatnya kasus penyakit HIV atau AIDS sejalan dengan semakin banyaknya keberadaan kelompok LGBT saat ini. Peran film juga sangat mempengaruhi anak-anak. Banyak konten yang mengarah pada ajakan untuk perilaku menyimpang.
Anak-anak yang sedang mencari identitas diri, mereka bisa sangat mudah terpengaruh. Hal ini terbukti dengan semakin banyak kelompok LGBT yang muncul dan generasi muda pun ikut terlibat di dalamnya. And then you got one of your friends like, I don't know if I agree with you, man. I think it's this, and you're having a debate. Do you think there's a part of the political party where they feel like just because I'm a Democrat, I have to agree with 100% of what everything they're pitching me? There's a bunch of people like that. Yeah, there's a bunch of like full. Ini tentu menjadi tugas semua pihak untuk segera menyelesaikan masalah ini. Setiap keluarga, terutama orang tua, memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter anak. Saat ini banyak orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga mereka tidak memperhatikan tumbuh kembang anak-anaknya. Padahal memberi perhatian dan fokus pada anak adalah peran utama orang tua. Karena balik lagi, sekarang sudah terlalu banyak film-film dan kartun yang isinya kaum pelangi dan itu mampu menjadi brainwash secara perlahan untuk anak-anak generasi muda ke depannya. Misalnya nih ya, bayangkan seorang anak yang bangun pagi dan melihat kedua orang tuanya adalah laki-laki atau perempuan semua. Situasi seperti ini bisa menyebabkan kebingungan dalam pola pendidikan moral anak-anak. Kita belum membahas soal larangan Tuhan dalam berbagai agama terkait praktik LGBT yang jelas-jelas diharamkan. Saat ini banyak kartun anak-anak yang dianggap semakin woke dan menyisipkan unsur LGBT. Dulu, acara anak-anak dirancang murni untuk menghibur, sementara sekarang tampaknya lebih fokus pada menyampaikan pandangan politik dan ideologi tertentu. Misalnya, film-film animasi terbaru dari Disney seperti Strange World dan Lightyear menampilkan karakter LGBT secara terbuka. Dalam Strange World, karakter utamanya adalah seorang pria gay, sedangkan Lightyear menampilkan adegan ciuman antara dua karakter wanita. Kedua film ini menuai kontroversi dan bahkan dilarang tayang di beberapa negara, termasuk Indonesia, karena dianggap tidak pantas untuk penonton anak-anak. Dampak dari konten ini terhadap generasi muda sangat signifikan. Anak-anak yang sedang mencari identitas diri mereka rentan terpengaruh oleh apa yang mereka lihat di layar. Dengan semakin banyak kartun yang menyertakan unsur LGBT secara terbuka, ada kekhawatiran bahwa ini dapat membingungkan anak-anak mengenai nilai-nilai moral dan etika. Proses perkembangan anak melibatkan dua aspek penting, sosioemosional dan kognitif yang saya bilang sebelumnya, yang saling mempengaruhi sepanjang hidup. Oleh karena itu, jika orang tua tidak terlibat, anak-anak bisa terpengaruh oleh konten yang tidak sesuai dan terjerumus dalam ideologi yang salah. Situasi ini bukan hanya masalah individu, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menyelesaikannya. Ada kekhawatiran bahwa paparan terhadap ideologi LGBT dapat membingungkan anak-anak dan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang jelas melarang praktik LGBT. Dalam hal ini diharapkan agar orang tua lebih proaktif dalam mendidik anak-anak mereka agar tetap pada jalur yang benar. So, apa pendapat kamu tentang unsur LGBT ini yang sudah marak disisipkan di tontonan anak-anak? Seperti biasa tuliskan di kolom komentar, oke? Jangan malu-malu.